Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Bu. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Baik, sehat semua ya. Baik, sebelum kita mulai kegiatan pada pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu kepada Allah. Linda, persilakan memimpin teman-temannya. Ibu, kita duduk siapa? Berdoa mulai. Selesai. Baik, sebelum kita memasuki materi pada pembelajaran, mari kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila untuk meningkatkan nasionalisme kita. Silakan berdiri. Nah, anak-anak, ada yang tahu tidak ini kita akan belajar materi apa? Hari ini kita akan belajar materi mengenai sistem pencernaan manusia. Nah, sebelum masuk ke materi, Ibu akan memberikan kalian soal berupa asesmen diagnostik. Ibu akan memberikan kalian waktu selama 5 menit ya untuk mengerjakannya. Baik, Bu. Apakah sudah selesai? Sudah. Coba diambil kertasnya. Bagaimana rasa kalian hari ini? Senang. Ya, senang ya. Nah, ada yang tahu tidak tujuan dari pembelajaran kita hari ini? Tidak. Baik, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu yang pertama, kita dapat dengan memahami gambar dunia tubuh manusia, kita dapat mengetahui sistem organ pencernaan manusia dan fungsinya dengan tepat. Kemudian, dengan melalui video berbasis YouTube, kita dapat menganalisis proses sistem pencernaan manusia dengan tepat. Kemudian, melalui kegiatan membuat proyek, kita dapat menciptakan model sistem pencernaan manusia beserta fungsinya. Yang terakhir, kita dapat menggunakan atau menerapkan pola hidup sehat dengan menjaga kesehatan sistem pencernaan dengan tepat. Oke, sebelumnya Ibu ingin bertanya terlebih dahulu. Siapa yang tadi pagi sudah sarapan? Saya. Sarapan dengan apa? Nasi. Roti. Roti, nasi. Nah, apakah makanan dari sarapan kalian itu mengandung gizi? Ya. Ya. Oke, kemudian apakah kalian tahu makanan yang sudah kita makan itu diproses oleh tubuh melalui bagaimana caranya? Tidak tahu. Oke, untuk menjawab pertanyaan tersebut, Ibu akan menayangkan video supaya kalian dapat memahami mengenai materi sistem pencernaan manusia. Kemarin kan kita sudah membahas pencernaan makanan dari mulut ya. Setelah dari mulut, makanan kita menuju ke kerongkongan. Kerongkongan adalah suatu saluran seperti tabung sepanjang 20 cm yang menghubungkan antara rongga mulut dan lambung. Di dalam kerongkongan terjadi gerakan dari sapi, yaitu gerakan bermas-remas yang dilakukan oleh pipi kerongkongan untuk membuat makanan segera masuk ke dalam lambung. Betul Bob, lambung adalah bagian dari organ pencernaan manusia yang paling aktif. Lambung berbentuk seperti kantong dan terletak di dalam rongga perut sebelah kiri atas. Di dalam lambung, makanan mengalami pencernaan secara mekanis dan kimiawi. Pencernaan mekanis dilakukan oleh pipi atau otot lambung yang bermas dan mengandung makanan. Pencernaan kimiawi dilakukan oleh darah lambung yang dihasilkan oleh badan darah lambung. Darah lambung mengandung enzim enzim dan asam klorida. Enzim enzim berfungsi untuk memecah protein menjadi kantong. Enzim enzim berfungsi untuk memecahkan protein susu menjadi protein. Asam klorida atau HCl berfungsi untuk memasangkan makanan dan membuat kuman yang masuk bersama makanan. Kamu ini belum Bob. Selanjutnya, makanan dicetak di usus halus dulu. Usus halus merupakan usus terpanjang dalam saluran pencernaan karena badannya mencapai 5 hingga 7 meter. Di dalam usus halus terdapat cairan khusus yang membantu penyempurnaan pencernaan makanan. Oh iya, usus halus terdiri dari 2 bagian, yaitu usus 12 jari, usus kosong, dan usus penyerahan. Usus 12 jari atau disebut membrane memiliki panjang kira-kira 25 cm. Usus 12 jari mencerna makanan dengan bantuan getaran kreas dan getaran batu. Gerakan kreas dihasilkan oleh bagian pankreas. Gerakan kreas mengandung enzim-enzim berikut. Enzim amilase berfungsi membuat tepung atau amilo menjadi zat gula atau glukosa. Enzim trypsin berfungsi mengubah peptid menjadi asam amino. Enzim lipase berfungsi mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Kalau gerakan batu dihasilkan oleh sapi dan disimpan dalam kantong lemak. Gerakan batu berfungsi memancarkan lemak. Dari video tersebut, apa yang sudah kalian pelajari? Ya, tadi kan Ibu sudah bertanya mengenai bagaimana proses sistem pencernaan. Nah, menurut kalian setelah melihat video ini, bagaimana
kalender. Ibu akan memberikan waktu kalian selama 10 menit untuk mengerjakan LKPD ini. Baik, apakah sudah selesai semua? Sudah. Baik, selanjutnya kepada masing-masing perwakilan kelompok, silakan untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kalian. Jadi, saya kelompok dari kelompok A yang merupakan saya dan juga Umi. Jadi saya akan mempresentasikan hasil kelompok kami, yaitu ini ada organ kesamaan yang pertama mulut, berfungsi untuk mengenal makanan. Biasanya itu kerongkongan untuk menentukan makanan ke lambung. Lalu ada lambung untuk memecah makanan dan mematikan mikroorganisme. Lalu ada usus halus untuk menyerap nutrisi, usus besar untuk menyerap air, dan juga anus untuk membuang sisa-sisa pencernaan. Keluarnya saja. Baik, kakak-kakak, apakah jawaban dari ketiga kelompok sudah benar semua? Benar. Kalau benar, dikasih apa? Dikasih B, kasih O, kasih B. Wow, keren. Wow, wow, keren. Baik, terima kasih. Silakan duduk kembali. Rombongan, mabuk, halus, susah rambut. Nah, setelah kalian mengerjakan LKPD, apakah kalian masih semangat? Semangat. Sepertinya semangatnya sudah mulai menurun ya. Untuk meningkatkan semangat kalian, ibu memiliki lagu mengenai sistem pencernaan manusia dengan nada lagu amat-amat besar. Ayo kita semua Baik, kakak-kakak, sekarang ibu akan menjelaskan mengenai apa itu sistem pencernaan. Nah, sistem pencernaan merupakan rangkaian organ dalam tubuh manusia yang bekerja sama untuk mencerna makanan menjadi energi dan zat gizi yang dibutuhkan oleh tubuh. Nah, proses pencernaan ini dimulai dari mulut hingga feses yang dikeluarkan melalui anus. Nah, organ pencernaan manusia itu yang pertama ada untuk merupakan tempat makanan pertama kali masuk. Selanjutnya ada terowongan yaitu untuk membawa makanan dari mulut menuju lambung. Selanjutnya di sini juga ada lambung itu fungsi untuk menghancurkan makanan. Kemudian ada usus halus yaitu untuk menyerap nutrisi makanan. Kemudian usus besar untuk menyerap air dan membentuk feses. Kemudian ada anus untuk mengeluarkan feses dari tubuh. Nah, jadi sistem pencernaan itu sangat penting untuk mengolah makanan menjadi energi dan zat gizi bagi tubuh agar dapat melakukan berbagai aktivitas serta mendukung pertumbuhan tubuh. Nah, dengan mengkonsumsi makanan seimbang dan bergizi, kita dapat menjaga tubuh tetap sehat dan bertenaga. Nah, selanjutnya ibu memiliki kuis dan gampang untuk kalian kerjakan. Bagi siapa yang ingin mengerjakannya, silakan untuk mengangkat ya. Baik, Bu. Nah, untuk pertanyaan pertama, siapa yang ingin jawab? Saya. Baik, silakan. Terdapat video dan terluka terjadi dari pencernaan makanan dan dunia. Minum gabul. Terima kasih. Nah, Dina. Ya, karena teman kalian sudah menjawabnya saat dikasih apa? Dikasih B, kasih O, kasih B. Wow, keren. Wow, wow, keren. Nah, hari ini kita sudah belajar apa saja? Sistem Ya. pencernaan. Nah, sistem pencernaan itu apa? Tempat terjadinya pengolahan makanan.
5 menit untuk mengerjakannya. Baik. Baik, anak-anak, apakah sudah selesai? Sudah. Oke, silakan ditukarkan dengan teman samping bantunya. Nah, untuk pertanyaan pertama, jika seseorang sering melewatkan sarapan, kemungkinan dampak terhadap sistem pencernaan adalah A. Produksi enzim pencernaan meningkat, B. Terjadi gangguan pada lambung, C. Fungsi terganggu, D. Usus besar diperiksa. B. Terjadi gangguan pada lambung. Oke, apakah ada yang salah? Betul. Silakan nilai jawaban kalian skor dikalikan 10. Nah, anak-anak, apakah ada yang mendapatkan nilai di bawah 70? Ada. Ada berapa orang? 5. Oke, untuk teman-teman kalian yang mendapatkan nilai kurang dari 70, silakan kalian nanti melakukan remedial. Nah, sekarang teman-teman yang mendapatkan nilai di atas 70 atau KPT, kalian akan mengerjakan soal pengayaan. Nah, ibu ingin bertanya, bagaimana perasaan kalian setelah mempelajari materi sistem pencernaan pada pagi hari ini? Senang. Apakah kalian lebih memahami atau lebih pusing? Paham. Ya, oke. Karena kalian hari ini sudah melakukan pembelajaran dengan sangat semangat, ibu akan memberikan kalian tepuk hebat. Sudah tahu? Sudah. Sudah tahu. Mari kita lakukan tepuk hebat bersama. Tepuk hebat. Aku hebat. Kamu hebat. Kita hebat. Semua hebat. Hebat. Oke. Baik, karena pembelajaran kita pada pagi hari ini sudah selesai. Marilah kita tutup pembelajaran kita dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum kita pulang, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kepada Sasa, silakan memimpin doa. Oke, sebelum pulang ke rumah, doa dimulai. Doa selesai. Baik, anak-anak, sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.